Kalau Itu. nggak ada sertifikasi itu nggak bisa bekerja di industri pasar modal khususnya sih Mbak Mel. Kalau dia sosialnya tinggi, ngambil WMI gitu, ya mungkin agak kurang cocok gitu kan. Iya. Karena kan mau nggak mau harus depan komputer terus ya, gitu kan. Bosen gitu Iya. kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast SIG Talk. Podcast dari Syariah Investor Generation yang tentunya akan menemani teman-teman untuk berdiskusi, belajar, dan mengenal lebih dekat mengenai pasar modal syariah. Perkenalkan, nama saya Melisti Mariam yang akan menjadi host pada podcast episode kali ini. Sebelumnya kita sudah membahas atau berkenalan dengan Organisasi Syariah Investor Generation atau SIG. Selanjutnya kita membahas mengenai kehalalan saham syariah di Indonesia. Dan episode kali ini kita akan berkenalan atau mengenal mengenai profesi di pasar modal. Tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Waduh, siap. Beliau merupakan CEO dari SIG Group, yang mana namanya adalah Bang Marsal. Oke. Halo Bang Marsal, apa kabarnya Bang? Halo Mbak Meli, udah lama gak ketemu ya. Udah bertahun-tahun nih. Baru Gimana ketemu kabarnya aku nanya nih Bang? lagi. Kabarnya baik Mbak. Alhamdulillah. Iya, kabarnya baik. Oke, kalau sekarang bekerja di mana nih Bang Marsal? Kalau sekarang saya bekerja dan aktif tuh di BRI Dana Reksa Sekuritas Mbak Mel. Oke, BRI berarti Dana di sekuritas ya. Betul. Untuk penempatannya di? Untuk penempatannya saya area Jakarta. Di Khususnya Jakarta Jakarta ya? Selatan sih. Oke, pantesan kita udah jarang ketemu ya Bang? Oh, itu dia, udah beda provinsi kita. Udah beda provinsi, oke. Betul. Nah, Bang Marsal kan sekarang udah berprofesi ya di sekuritas nih. Kalau itu udah berapa lama tuh Bang kerja Nah, di sekuritas? Kalau kerja di sekuritas sih dulu setelah lulus kuliah sih Mbak Mel, kurang lebih 2021 lah saya mulai. Aku baru lulus, Abang udah kerja ya? Betul, kalau dulu tuh belum BRI Dana Sekuritas, dulu tuh masih Dana Reksa Persero gitu kan. Cuman baru-baru ini diakuisisi, jadilah beralih lah jadi BRI Dana Sekuritas sih Mbak Mel. Oh gitu. Itu. Oke, ini menarik sekali nih untuk teman-teman yang mau berprofesi di bidang pasar modal. Di sini sudah ada narasumber yang kompeten di bidangnya. Betul. Dan Bang Marsal, ketika bekerja di sekuritas, seberapa penting sih sertifikasi untuk bekerja di sekuritas? Iya. Ya mungkin salah satunya untuk hampir semua industri ya Mbak Mel ya. Mungkin sekarang udah ada sertifikasi ya ataupun lisensi maupun itu asuransi juga kan. Ya. Ataupun sekarang yang lagi rame mungkin Kopdes ya. Kopdes juga sekarang udah ada sertifikasinya gitu kan. Ataupun lisensi. Jadi mungkin hampir semua industri pekerjaan ya yang ada di Indonesia itu harus ada lisensinya tersendiri ataupun sertifikasi. Ya mungkin itu meningkatkan kompetensi juga gitu kan, kemampuan ataupun dari segi legalitas juga. Itu mungkin sangat-sangat penting ya. Mungkin salah satunya ya dari industri saya juga ya untuk pasar modal ya itu ada juga sertifikasinya gitu kan. Makanya itu udah diwajibkan malahan. gitu. Kalau nggak ada sertifikasi itu nggak bisa bekerja di industri pasar modal khususnya sih Mbak Mel. Oke. Gitu. Emang sertifikasi di pasar modal itu ada berapa sih Bang? Oke. Untuk sertifikasi sebenarnya banyak ya. Ada sertifikasi dari segi kebutuhan lisensi untuk bekerja gitu kan. Ada juga sertifikasi keahlian Mbak Mel gitu kan. Kalau keahlian kan itu biasanya mungkin sering ya narasumber gitu kan ataupun moderator keuangan ya atau financial tuh namanya panjang-panjang. Iya lagi. Iya Waduh, lagi. Gak keinget gitu kan. Nah itu salah satunya ada sertifikasi lisensinya gitu kan. Sertifikasi keahliannya gitu kan. Kalau sertifikasi lisensi itu biasanya tidak diterterakan di nama belakang. Biasanya contohnya itu biasanya diwajibkan ataupun dimandatorikan ya untuk pegawai ataupun yang ada di industri pasar modal tuh harus ada sertifikasi lisensi. Ya mungkin salah satunya yang saya ambil tuh adalah WPPE gitu kan sebagai tenaga pemasar. Itu apa? Oke, nah Kan untuk orang yang belum tahu betul. apa ya WPPE? Oke. Nah, jadi WPP itu adalah wakil perantara perdagangan efek. Jadi lisensi yang dimana itu bertugas ya ataupun diberikan wewenang ya dapat melakukan analisa
gitu kan, dapat melakukan distribusi pemasaran produk gitu kan yang cukup luas gitu kan. Jadi itu merupakan lisensi yang mungkin wajib ya untuk seorang pegawai gitu kan, ataupun yang ingin berkarir di industri pasar modal ya harus ada lisensi tersebut sih Mbak Mel. Salah satunya WPPE gitu kan. Boleh sebutin lagi nggak yang lainnya? Oh boleh. Ada WPPEP. Itu biasanya cakupannya lebih kecil dia. Dia difokuskan untuk administrasi dan pemasaran aja sih Mbak Mel. Oh jadi P di akhirnya itu pemasaran. Wakil perantara pedagang efek. Pemasaran. Ada WPPE full, ada WPPE P gitu kan. Kalau P itu dia dibatasin khususnya untuk bagian broker gitu kan, ataupun dari segi CS gitu kan, yang dimana itu hanya melakukan administrasi lah, ataupun pembukaan akun gitu kan dan lain hal. Itu sih Mbak Mel perbedaan. Nah selanjutnya mungkin teman-teman nggak suka nih gitu kan, marketing gitu kan, ataupun bersinggungan dengan banyak orang gitu kan. Nah mungkin dalam satu industri juga ataupun perusahaan kan nggak semuanya marketing gitu kan. Iya betul. Ada juga tim belakangnya ataupun back office-nya. Mungkin salah satunya ada namanya WMI gitu kan. WMI itu wakil manajer investasi gitu kan, yang dimana koreksi kalau salah ya. WMI itu berarti di manajer investasi ya, si sertifikat itu diperlukannya. Mungkin tidak hanya di manajer investasi tidak hanya ya. Betul, ada di aset manajemen juga gitu kan, atau mungkin manajer investasi juga ya, reksadana gitu kan salah satunya, atau juga dari segi dana pensiun gitu kan. Iya, itu kan banyak juga gitu kan. Mungkin banyak orang nggak tahu juga WMI buat apa gitu kan. Benar. Sebenarnya itu cukup menarik ya, karena industrinya cukup besar dan sangat luas lah gitu kan, WMI gitu kan. Itu. Oke, berarti dari 3 contoh tadi sertifikasi itu, kalau Bang Marsal sendiri yang mana nih yang udah punya? Saya punya yang WPPE full. WPPE full. Betul. Berarti nextnya itu bisa jadi apa aja kalau kita punya sertifikasi WPPE full? Oh mungkin tadi satu lagi kelewat nih. Ada sertifikasi satu lagi namanya WPEE terakhir tuh. Itu adalah wakil penjamin emisi efek. Gitu kan. Jadi itu merupakan perantara yang dimana antara emiten ya ataupun perusahaan untuk mendaftarkan emitennya ke bursa ataupun pasar modal. Listing gitu ya. Iya, mungkin satunya listing, mau penerbitan obligasi gitu kan. Iya, bener. Jadi dia sebagai penjaminnya efek dari perusahaan tersebut. Jadi bayangin aja di Indo tuh hampir ada 1.000 perusahaan TBK gitu kan. Ataupun ada juga beberapa perusahaan yang non TBK yang memerlukan listing gitu kan. Ataupun menerbitkan obligasi, reksadana gitu kan, MTN, saham dan lain hal. Mau nggak mau kan harus ada WPPE gitu kan. Jadi itu merupakan hal penting juga ya tambahannya untuk sertifikasi mandatori yang ada di pasar modal saat ini sih Mbak Mel. Oke. Berarti kan tadi dibahas di awal ya, kalau sertifikasi ini tuh penting banget bagi orang yang mau berkarir di pasar modal. Iya betul. Nah, kenapa sih itu tuh sepenting itu? Sepenting. Kenapa sepenting itu? Benar-benar. Karena kenapa sepenting? Yang pertama sudah ada peraturan POJK-nya juga gitu kan, yang dimana itu menjadikan mandatori ya, wajib gitu kan. Karena gimana gitu kan? Karena agak risiko juga ya kalau misalkan kita bertransaksi ya di dunia pasar modal kan berkaitannya dengan uang yang cukup banyak ya, gitu kan. Takutnya ada kecurangan gitu kan, ataupun manipulasi dan lain hal. Makanya dibikinlah regulasi tadi si sertifikasi itu. Yang pertama agar dari segi pegawainya itu memahami gitu kan tentang teknis industri pasar modal. Karena meski saya ya Mbak Mel kalau boleh tahu kalau boleh menyampaikan gitu kan. Boleh, disilahkan. Diizinkan. Meski saya jurusan manajemen keuangan ya Mbak Mel. Kadang alur ya ataupun keilmuan untuk di industri pasar modal tuh belum ada penerapannya ataupun ilmu yang cukup memadai gitu kan. Ya mungkin salah satunya saya kebantu nih saat mengikuti pelatihan sertifikasi gitu kan. Gimana cara melakukan analisanya, cara memilih produknya gitu kan, selanjutnya mengadministrasikannya sampai memasarkannya gitu kan. Itu salah satunya ada di sertifikasi itu. Jadi udah ada standarnya lah Mbak Mel. Jadi seperti itulah. Jadi meskipun kita sudah menjurus nih dari kuliah gitu ya, tapi belum tentu juga hal itu tuh dipelajari ya pas waktu jadi mahasiswa gitu ya. Tapi gak semua kampus ya.
Iya, apalagi sekarang ya Betul. sudah makin terbuka Betul. banget ya untuk Iya, pasar sekarang mungkin modal udah makin ini tuh. banyak lah. Ada dosen undangan juga gitu Iya, kan. betul. Banyak lah sekarang sih Mbak Mel. Berarti kita udah bahas jauh nih mengenai sertifikasi. Boleh dijelaskan lebih dalam lagi nggak apa itu sertifikasi yang ada di pasar modal ini? Oke, untuk sertifikasi sih mungkin tadi udah jelasin juga bahwa ada 2 jenis ya, ada yang mandatori, ada juga yang emang buat keahlian ya. Dia memperdalami, dia perlu untuk personal branding ya. Iya. Di belakang ada tulisan namanya gitu kan dan lain hal. Mungkin seberapa penting ya, mungkin salah satunya sangat penting ya. Karena secara pertumbuhan ataupun demand ya dari kebutuhan investasi ya, khususnya untuk efek ya yang ada di Indonesia. Mungkin kalau banyak mayoritas penduduk Indonesia kan masih ketergantungan dengan deposito gitu kan, ataupun tabungan gitu kan. Sedangkan sekarang di perbankan juga sudah mulai gencar. Kalau mungkin Bapak Ibu, mungkin teman-teman sekalian Gak apa sih, mungkin ada Bapak Ibu betul, juga yang menonton. betul. Kalau teman-teman misalkan datang ke perbankan masih ada penawaran juga kalau ada obligasi, reksadana dan lain hal gitu kan. Nah, salah satunya kita harus memahami gitu kan tentang efek tersebut gitu kan. Seberapa penting ya, mungkin menurut saya sekarang udah sangat-sangat penting ya gitu kan. Khususnya gitu kan yang ingin berkarir di industri pasar modal ya Mbak Mel gitu kan. Karena itu udah menjadikan mandatori ya. Sekarang malahan di perbankan juga Mbak Mel sekarang udah mulai diwajibkan gitu kan. Karena kan mereka juga jualan reksadana ya. Ya, iya sih, benar-benar. Reksadana Jadi obligasi. tidak hanya di industri pasar modal aja sih sebenarnya ya sertifikasi. Bukan di sekuritas doang gitu kan. Iya. Oh sorry, bukan di sekuritas doang. Tapi di yang lainnya juga termasuk perbankan itu ya. Betul. Malahan perusahaan-perusahaan biasa juga ya Mbak Mel. Yang non keuangan lah. Mereka juga memerlukan juga. Kenapa? Karena kan mereka harus melakukan pengelolaan dana ya. Iya, Ataupun betul. melakukan, kalau di perusahaan itu ada divisi treasury ya, ataupun pengelolaan ataupun pengembangan aset gitu kan. Ya salah satunya mereka ya harus terlisensi juga gitu kan. Jangan hanya kata orang gitu kan, ataupun lihat di internet gitu kan. Sekarang banyak ya minimalnya satu perusahaan tuh harus ada lah gitu kan, yang bisa mewakilkannya ya. Maupun itu yang TBK ataupun non TBK juga, kalau menurut saya untuk pengembangan aset itu ya perlu sih, harus ada juga gitu kan. Itu Mbak Mel. Tapi selain yang 3 tadi, jenis sertifikasinya ada lagi nggak sih yang lainnya untuk di industri pasar modal? Ada, mungkin salah satunya mungkin yang sering berseliweran ada RSA juga yang mungkin khusus keahlian ke fundamental Mbak Mel, gitu kan. Karena kan di sana di industri pasar modal tadi kan sertifikasi itu hanya untuk lisensi aja ya Mbak Mel, misalkan WPPE gitu kan. Dia sebagai pemasaran ataupun perantara efek, dia ingin memperdalam misalkan contoh, dia pengen jagonya nih di analisis teknikal gitu kan. Ya bisa mungkin cari sertifikat tentang teknikal sih Mbak Mel. Ataupun ingin tentang financial plan-nya gitu kan. Itu ada juga diperdalam juga Mbak Mel. Jadi untuk sertifikat di industri pasar modal itu cukup banyak. Cuman untuk teman-teman yang ingin mulai ya, untuk yang baru mau mulai nih. Betul, maupun itu yang mungkin teman-teman yang baru keluar mahasiswa gitu kan, ataupun yang fresh ingin graduate ya. Iya, ataupun mau hijrah deh gitu. Wah, trading doang gitu kan. Mungkin sambil kerja di industri pasar modal menarik nih gitu kan. Itu bisa juga gitu kan. Untuk mengambil sertifikasi yang tadi mandatori itu. Ada WPPEP mungkin dari bawah, ada WPPE full. Selanjutnya juga ada WMI, ada juga WPE sih Mbak Mel gitu kan. Yang mungkin itu mandatorinya. Kalau untuk kedalamannya itu tergantung passionnya teman-teman. Ada yang mungkin jagonya fundamental, ada juga sih Mbak Mel. Banyak lah pokoknya ke dalam tuh. Berarti bukan yang 4 itu aja ya, masih banyak lagi yang lainnya. Betul, masih banyak sih. Jadi betul. Ya namanya di pasar modal harus ada modal juga. Oh iya, namanya kan pasar modal, berarti harus ada modal juga. Salah satunya sertifikat juga. Tapi modal. Emang sangat penting sekali ya sertifikasi ini, karena kan nanti ketika kita berkarir di industri pasar modal, kita berkaitan dengan modal orang atau uang investasi orang lain, yang dimana ya kita harus kompeten dong untuk mengelola dana tersebut, begitu ya. Dan itu menjadi trust juga dari nasabah gitu atau calon nasabah kepada kita lembaga yang mengelola itu gitu ya. Betul paham. Nah kita akan mengulik
lebih dalam lagi. Boleh, silakan. Kita akan bedah lagi dari 3 sertifikasi tadi nih. Kan yang paling penting tuh 3 sertifikasi tadi ya. WPPE, WPPEP sama WMI. Nah, kita dimulai dari bedah yang WMI-nya dulu nih. Boleh. Jadi apa peran dari wakil manajer investasi ini di industri pasar modal? Oke, mungkin takutnya kelewat juga ya yang tadi nonton ataupun lupa. Mungkin bisa dibantu di layar ada poster yang terbaru kita ya, batch yang terbaru. Nah, ini ya takutnya agak tadi kelewat gitu kan, apa WPPE ataupun WMI gitu kan dan lain hal. Ini mungkin salah satunya yang sedang berlangsung juga ya di SIG Institute gitu kan. Nah, mungkin untuk memperdalam yang WMI ya tadi ya. WMI. Oke. Untuk yang WMI dari saya sendiri sih untuk perdalamannya cukup luas sih Mbak Mel, karena dari SIG Institute sendiri ya, itu sudah menyelenggarakan kurang lebih ada 2 batch ya untuk WMI ya yang sudah berjalan. Sudah selesai. Oh, udah selesai. Sudah selesai. Dan mau berjalan yang kembali. Batch ketiga. Betul, yang batch ketiga mau. Kapan tuh? Itu kurang takutnya terlewat nanti yang nontonnya. Itu yang terdekat ini sampai akhir Mei sih untuk akhir Mei. Pendaftarannya gitu. Ya. Pendaftaran biasanya mungkin akhir Mei, kemungkinan nanti 3 bulan lagi ada batch selanjutnya lagi. Oh, per 3 bulan ya. Per 3 bulan. Ya. Karena kita pelatihannya tuh kurang lebih 1 bulan. Dan untuk ujiannya tuh menunggu jadwalnya 1 bulan sih Mbak Mel. Jadi 2 bulan total. 2 bulan. Nah, selanjutnya nanti open pembukaan pendaftaran itu 1 bulan. Jadi 3 bulan lah. Kalau yang udah kelewat tunggu 3 bulan selanjutnya. Iya. Untuk batch selanjutnya. Betul. Ya. Pokoknya setiap 3 bulan pantau aja ya. Sertifikat SIG Institute. Nah, mungkin untuk memperdalam karena kita udah ada beberapa alumni juga dan tentunya kita bermula ya tadi mungkin dari komunitas sih Mbak Mel. Dan secara mayoritas juga hampir 90% itu tim dari SIG Group ataupun institut ya ataupun komunitas itu sudah aktif di industri pasar modal. Mungkin contohnya Mbak Mel juga gitu. Saya sendiri. Mbak Mel juga gitu. Saya mengambil sertifikasinya di SIG. Tapi emang ngebantu banget sih. Betul. Mbak Mel di mana kerja sekarang? Saya di jadi saya yang ditanya-tanya ini tolong. Kan saya jadi host juga. Oke, boleh lah ya. Kebetulan saya bekerja di Mandiri Sekuritas. Jadi kita sama-sama plat merah ya di sekuritasnya. Tetanggaan ya. Tapi bedanya aku di cabang Bandung, kalau Bang Marsal di Jakarta ya. Dan itu sangat membantu sekali sih untuk kita yang mau berprofesi di pasar modal. Gitu. Terima kasih banyak sih Pak Sio. Pertanyaannya cuma 1 ya, udah itu dong. Oke. Lanjut sih. Ya kalau banyak masih yang jadi host ya gitu. Oke, mungkin lanjut tadi yang WMI sih Mbak Mel. Karena kan udah lulus juga tadi 2 batch ya. Dan kebetulan juga ada tim internal juga dan kita bermula dari komunitas dan hampir 90% mayoritasnya ada di industri pasar modal. Biasanya kita akan ngebantu juga sih untuk merekomendasikan dan memberikan arahan sih kepada alumni gitu kan. Jadi ada privilege lebih lah. Ada privilege lebih gitu kan, bahwa misalkan ada informasi A, B, C dan lain-lain, ada penawaran, biasanya kita bakalan tawarin kepada anggota ataupun alumni dari lulusan dari SIG Institute ya. Betul. Mungkin salah satu kemarin yang terbaru tuh ada Mas Arjuna, dia udah lulus juga 1 kali ujian. Wow. Lulus itu. Kali ujian jadi nggak ada ulangan dan lain hal dan cepat, dan kebetulan dia ada tawaran kemarin tuh di aset manajemennya IPOT gitu kan. Gitu, dan alhamdulillah dia udah mulai aktif juga sekarang sih, dan udah mulai hampir sebulan lah beliau. Tapi dengar-dengar enggak hanya ke anggotanya aja ya, ketika ada lowongan pekerjaan misalkan hampir semua alumni malah. Iya, yang udah ambil sertifikasi di SIG itu ditawarin juga ya. Betul. Baik banget sih ya SIG ini ya. Apalagi kita udah ada grup alumninya juga sih. Ya, jadi betul. Saling bantu lah, karena kan dari misalkan mungkin Mbak Meli juga dari Mansek gitu kan, pernah nawarin juga kan. Iya. Alumni jadi gitu. ada alumni dari SIG, yang kan? ngambil sertifikasi di SIG dan sudah kerja lagi gitu ya. Nah, itu mungkin salah satunya ya, kita coba bikin ekosistem industri pasar modal yang terbaik ya, karena kita merasakan juga gitu kan gimana sulitnya, gimana progresnya ya untuk berkarir di industri pasar modal. Makanya kita tadi bikin ekosistemnya, dari komunitasnya, pendidikannya gitu kan, sampai ada advisory-nya juga gitu kan, dan lain hal itu kita coba melengkapi gitu kan.
Nanti untuk tadi kedalamannya gitu kan mungkin penjelasannya seperti itu sih Mbak Mel, bahwa untuk WMI juga bukan hanya dari aset manajemen, ada juga kemarin yang ditawarkan juga di Dapen juga Sabri gitu kan, cuman belum rezekinya mungkin beliau nggak lulus juga, dan macam-macam sih Mbak Mel, atau juga yang di treasury gitu kan, karena WMI kan dia mengelola aset ya, aset manajemen ya, dia melakukan VOV dari riset analisa gitu kan, selanjutnya dia bisa mengambil keputusan juga untuk di mana dananya dikelolakan, maupun itu dana pribadi, dana perusahaan, itu ya beliau gitu kan memberikan insight-nya gitu kan, ataupun keputusannya sih Mbak Mel. Keren juga sih, jadi bisa dikatakan bahwa SIG ini tuh penyedia sumber daya manusia. Bisa dikatakan seperti itu juga nggak sih? Bukan penyedia lah. Bukan penyedia ya, lebih mengembangkan, membantu ya, lah gitu kan. Ya, untuk yang diperlukan di pasar modal. Betul, karena kan kita udah mungkin udah cukup lama juga ya di industri pasar modal, dan tim juga gitu kan. Dan para senior juga yang ada di belakang Lesing Institute dan pembinanya ya kasih insight juga gitu kan, apa yang baik gitu kan, dan positif di industri pasar modal ya kita coba tuangkan lah kepada member ataupun kepada alumni yang ada di SIG Group lah tentunya, seperti itu Mbak Mel. Oke, luar biasa sekali. Nah itu kan sudah membahas satu lebih dalam ya si WMI ini. Betul. Nextnya adalah untuk WPPEP, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasar. Nah itu perannya apa saja sih? Mungkin aku gabungin ya sama WPPE. Boleh. Mau dipisah juga boleh. Buburnya suka diaduk atau Saya agak suka bubur. Beda-beda ya. Silakan. Nasi uduk saya, Pak. Gitu. Aduh, kode gak nih? Boleh, silakan. Oke. Nah, mungkin kalau dari segi WPPE sendiri ya, untuk kedalamannya kita hampir ada 10 batch kan. Kan sekarang batch 10 ya. Udah hampir ada puluhan ya, hampir ratusan lah untuk alumni dari SIG Institute sendiri gitu kan, yang alhamdulillah udah tersebar sih di beberapa anggota bursa gitu kan, ataupun dari segi perbankan dan lain itu macam-macam. Nah, untuk kedalaman dari WPPEP dan WPPE full ya, mungkin salah satunya pada awalnya ya pasti dia akan bersentuhan terlebih dahulu di administrasi ataupun dari segi RM ataupun broker Mbak Mel, ataupun di bagian marketing ataupun sales lah yang sering kita lihat ya. Karena kan dia fungsinya memperantarakan efek gitu kan, maupun dia pemasaran ataupun yang full gitu kan. Jadi di perusahaannya ada efek reksadana, obligasi, saham gitu kan, dan lain hal. Yang menjadi perantaranya tuh adalah WPP ini yang punya lisensi ini gitu kan. Ya mungkin salah satunya saya gitu kan. Saya di Bidana Sekuritas gitu kan, memperantarakan efek tersebut gitu kan kepada klien ataupun nasabah yang memerlukannya. Maupun itu dari umur kelas bawah gitu kan, dari yang baru punya KTP gitu kan, sampai yang umur 70 dan seterusnya gitu kan. Jadi jangkauannya Baby boomers gitu kan. Sampai Gen Z ya. Sampai Gen Z gitu kan. Jadi itu menjadikan PR juga ya. Bukan hanya kita mempunyai lisensi gitu kan, ataupun mempunyai izin juga, tetapi tadi benar sih kata Mbak Mel juga, untuk sertifikasi kalian juga harus dikembangkan. Salah satunya kita ya harus membaca profil resikonya gitu kan, membuat trade plan juga gitu kan. Ini mau sejauh mana untuk investasi ataupun tradingnya. Jadi untuk kedalamannya sih untuk WPPEP dan WPP ini bukan hanya kita jualan ataupun marketing juga, tapi kita harus tahu juga produknya gitu. Saham seperti apa resikonya gitu kan. Kalau cuannya aja kan orang pasti ya mau aja, tapi resikonya betul gitu kan. Ataupun misalkan ada nasabah konservatif udah tua gitu kan Mbak Mel. Udah 50-an, dikasih saham gorengan gitu kan. Kan itu sport jantung kan. Itu kan agak sport jantung gitu kan, membahayakan gitu kan. Itu pembunuhan berencana enggak. Jadi itu kita sebagai RM ya, ataupun pemiliki sertifikasi lisensi itu di dalamnya untuk pelatihannya cukup luas lah gitu kan. Jadi bukan hanya kita jualan ataupun marketing aja, tapi kita mengenali produk gitu kan, mengenali risiko juga gitu kan, dan mengenali return juga. Mungkin yang paling penting tadi sih kita memahami juga profiling risiko nasabah, karena beda-beda ya gitu kan. Itu seperti itu.
Kalau boleh dijelaskan kembali dari ketiga sertifikasi itu, apa sih perbedaan utama dari setiap sertifikasi itu? Oke. Kalau menurut saya itu dari segi karakter setiap orang ya Mbak Mel ya. Kadang ada juga orang yang nggak mau ketemu banyak orang, gitu kan. Dan ada juga orang yang emang mungkin enjoy aja gitu ya. Enjoy aja gitu justru kan. kayak nge-recharge lagi nih kalau ketemu banyak orang gitu kan. Betul. Terus sosialnya bagus gitu kan. Nah, itu membedakan juga sih Mbak Mel, karena dari segi passion setiap orang beda-beda lah. Ada yang emang orang yang suka riset, analisa gitu kan, dan lain hal kan itu berbeda juga dengan orang yang dia mungkin dikategorikan gak jago riset dan lain hal tapi sosialnya bagus. Gitu kan, beda-beda gitu kan. Nah, mungkin dari segi pengenalan karakter ataupun profil dari setiap orang tuh harus ada pemetaan dulu lah dari awal gitu kan. Nah, itu yang membedakannya. Karena kalau misalkan dia yang sosial banget gitu kan, sering kesana kemari gitu kan. Itu cocoknya apa? Cocoknya itu ya mungkin WPPE ya. WPPE gitu kan, sama WPPP, karena kan dia bakal terus ketemu banyak orang lah, jenis orang dan lain hal. Kalau dia sosialnya tinggi, ngambil WMI gitu, ya mungkin agak kurang cocok gitu kan, karena kan mau gak mau harus depan komputer terus ya, bosen gitu kan. Harus cari berita, update, analisa dan lain hal lah, ngebaca dari segi laporan, fun sheet gitu kan, prospektus dan lain hal, ya mau gak mau ya itu udah kerjaannya gitu kan. Nah, itu sih mungkin Mbak Mel, atau sebaliknya juga gitu kan. Dia misalkan jago analisa dan lain hal, dia ketemu orang gitu kan, dia tuh ngejelasinnya cuma riset doang gitu kan. Nah, mungkin enggak gitu kan, bikin boring gitu kan nasabahnya enggak gitu kan. Closing enggak gitu kan, ya bahkan rugi gitu kan. Jangan curhat Pak. Perbedaannya sih Mbak Mel, ataupun kedalamannya. Berarti apa sih manfaat utama memiliki sertifikasi bagi pengembangan karir kita di industri pasar modal? Mungkin sebelum itu mungkin untuk saya juga ya, dari saya sendiri secara personal sih manfaatnya sertifikasi ini ya Mbak Mel gitu kan. Mungkin salah satunya yang pertama membantu saya juga dapat pekerjaan sih Mbak Mel. Karena kan kalau dulu lumayan sih agak susah juga, sekarang juga agak susah sih dari kerjaan gitu kan. Mungkin ada privilege juga ya, karena secara demand masih cukup banyak ya untuk industri pasar modal dan keuangan gitu kan. Karena itu industri yang nggak akan mati ya gitu kan, karena setiap industri ataupun lain hal itu pasti memerlukan ya keuangan lah gitu kan. Itu yang pertama, dari segi pekerjaan saya dapat terpenuhi gitu kan. Yang kedua gitu kan, ya mungkin teman-teman ataupun saya sendiri itu bakalan ketemu banyak relasi lah, ataupun klien, nasabah ataupun peluang lain halnya. Karena kan orang yang berinvestasi ya minimalnya gitu kan, ya dia punya duit gitu. Maupun punya duit ya A gitu kan, 1 digit sampai berapa digit gitu kan, itu bermacam-macam gitu kan. Nah, itu membangun relasi juga gitu kan. Benar. Jadi kita ketemu bukan dengan orang yang sembarang gitu kan, ada value-nya gitu kan, ada potensinya dan lain hal. Nah, itu mungkin salah satunya akan menambah juga gitu kan ke diri kita untuk menambahkan knowledge gitu kan, ataupun relasi dan lain hal. Itu mungkin yang menurutku ya tadi sih, untuk pertanyaannya secara personal benar-benar yang bermanfaat lah gitu kan untuk saya sendiri lah. Mungkin tambahan lagi yang ketiga ya, kita bakal ngebantu juga sih, menolong juga gitu kan. Menolong juga ya klien ataupun nasabah yang sebelumnya kena investasi bodong gitu kan. Mana banyak lagi ya. Iya, banyak gitu kan. Bahkan kita jadi tempat curhatnya gitu kan. Iya lagi. Iya banget lagi. Tempat curhatnya gitu kan. Dan kita kayak ngebantu gitu kan. Yang dimana dia mungkin ada uang warisan yang segitu-gitunya gitu kan. Benar. Dan kita bantulah allocation di produk investasi yang tepat gitu kan. Nah, dia merasakan terima kasih gitu kan, dan kebantu dan lainnya, ya itu mungkin salah satu kebermanfaatan juga ya buat saya ya gitu kan di industri pasar modal, dan punya lisensi dan izin juga, mungkin salah satunya WPPE yang saya miliki sih Mbak Mel, seperti itu. Luar biasa sekali. Selanjutnya jadi seberapa besar sih pengaruh sertifikasi ini terhadap peluang kerja industri pasar modal? Tentu jawabannya sangat berpengaruh nih ya. Betul. Karena si sertifikasi ini tuh
kayak seolah SIM-nya kita untuk berkendara nggak sih, Bang? Betul. Bisa dikatakan seperti Betul, itu juga setuju. Malahan yang apa? Kan saya ada juga di industri perbankan ya, Mbak Iya. Mel. Mungkin yang sudah bekerja di perbankan juga gitu kan. Sekarang udah mulai diarahkan ataupun diwajibkan punya produk WPP juga Iya juga ataupun sih. sertifikasi juga sih, Mbak Mel. Karena kan yang bersentuhan dengan efek reksadana, obligasi saham, ya mau nggak mau dia harus paham juga gitu kan. Nah, seberapa pengaruh ataupun penting ya benar-benar ya bisa lah. Sangat-sangat penting gitu kan. Sangat-sangat penting sekali lah itu. Itu Mbak Mel. Oke, kita kan sudah membahas seberapa penting manfaatnya untuk kita ketika mempunyai sertifikasi. Nah, nextnya gimana langkah awal untuk mendapatkan sertifikasi itu? Oke. Udah nggak sabar nih kayaknya penonton. Oke. Sebenarnya sih untuk apa tempat ya untuk lembaga pelatihan ataupun sertifikasi pasar modal itu cukup banyak lah Ya. gitu kan. Mungkin kalau teman-teman sedikit cerita, kalau dulu hanya ada LSPPMI aja sebagai tempat penguji ya. Ya. Kalau sekarang mungkin ada 3 lembaga ya yang melakukan uji kompetensi gitu kan. Nah, mungkin dari SIG Institute sendiri itu merupakan LP ya ataupun lembaga pelatihan yang membantu gitu kan semua calon calon peserta ataupun calon mungkin yang akan mengambil sertifikat gitu kan untuk bisa layak ujian di lisensi ataupun LSP yang ketiga tadi gitu kan, dan akhirnya nanti akan mendapatkan sertifikasi lisensi BNSP. Seperti gambaran teksnya seperti itulah. Dan LP sendiri juga yang sejenis SIG Institute itu cukup banyak sih Mbak Mel. Jadi mungkin di media sosial berseliweran lah gitu kan banyak ya. Ada FYP-nya apa nih gitu kan, dan lain hal itu pasti akan ada iklan juga mungkin tentang lembaga pelatihan yang menjalankan WPPE, WPPP dan lainnya gitu kan. Nah, mungkin langkah awal mungkin teman-teman ya harus memahami dulu sih apa itu efeknya dulu gitu kan. Industri pasar modal secara kasarnya aja dulu gitu kan. Ini karirnya kemana gitu kan, produknya kayak gimana gitu kan, baik atau buruk atau enggaknya ya salah satunya harus dipahami dulu gitu kan. Kalau teman-teman udah pahami gitu kan, ya silakan teman-teman bisa ya mencari komunitas ya ataupun lingkungan. Karena kalau sendiri biasanya akan susah sih. Susah buat adaptasinya, berkembangnya, karena jangkauannya cukup luas gitu kan. Kalau ibarat angka gitu kan, itu bisa 1 sampai ya 100 juta lah gitu kan. Angkanya gitu kan. Atau terhingga gitu. Karena dari satu produk juga saham itu wah banyak banget gitu kan. Dan lain hal lah. Jadi kalau teman-teman hanya sendiri gitu kan, itu mungkin akan memakan waktu cukup banyak ataupun lama. Jadi saran saya sih, setelah teman-teman punya modal dasar tadi mengenal tentang pasar modal, teman-teman cobalah cari komunitas ataupun tempat gitu kan yang bisa ngebantu teman-teman growth lebih cepat. Kalau udah pede nih gitu kan, udah misalkan udah yakin nih gitu kan, gua udah paham nih tentang pasar modal, efek dan lain hal, silakan teman-teman langsung ikuti lembaga pelatihan ataupun LP. Mungkin salah satunya SIG Institute gitu kan. Kenapa SIG Institute? Ya mungkin salah satunya tadi sih banyak benefit yang banyak benefit sih. Karena kan kita tidak aktif juga ya untuk marketing ya. Mungkin salah satunya kita lebih aktif ngebangun gitu kan kayak ekosistemnya lah, dari mulai pelatihannya, kualitasnya, saat juga pengajuan ujiannya Mbak Mel, sampai penerbitan OJK-nya juga kita bantu gitu kan. Sampai ada pekerjaan juga kita bantu gitu kan. Dia mau sebaik apa nih? Sebaik itu. Betul gitu kan. Mau dia kerja di mana dan lain hal ya kita bakal arahin juga. Kalau misalkan ada yang cocok penawarannya gitu kan, ya kita tawarin juga di grup alumni. Mau nggak di perusahaan A dengan posisi A gitu kan. Silakan gitu kan, nanti kita akan kasih rekomendasi juga. Oke, jadi gitu teman-teman, kalau mau mengambil sertifikasi bisa lewat SIG Institute. Instagramnya Bang, oke, boleh di spill gak sosial medianya? Oke, ini langsung muncul ya. Oh iya, langsung muncul ternyata. Sejak kapan ini muncul? Nah teman-teman mungkin bisa dikepoin aja Instagramnya, di sini ada SIG Institute. Dimana di sini ada diinformasikan untuk sertifikasi yang sedang dan mau
atau yang akan launching gitu ya. Betul. Nanti langsung aja hubungi kontak yang ada. Oh, ini ada linknya ya. Ada linknya nanti juga nih. Klik aja. Tinggal diklik aja ya. Gitu ya. Mungkin lebih detailnya kita ada website juga sih. Oke, ada websitenya gitu kan. juga. Mungkin kita ke produk, kita coba lihat ke produk. Ini udah ada ininya ya? Iya, ke produk ke web. Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Ada WPE contohnya. Ada rencana nambah lagi nggak, Bang? Rencana batch depan sih kita ada WPE full sih, yang untuk penjamin emisi efek ya kita bakalan ambil juga. Nah ini mungkin salah satunya. Nanti tinggal teman-teman kita aja, tinggal baca detailnya, deskripsi. Kayaknya Genzi udah gampang lah ya untuk iya, tinggal klik dan lain hal. Beli-beli. Silabus dan lain hal itu silakan dapat dibaca lah sama teman-teman sekalian ya. Itu Mbak. Luar biasa sekali, udah lengkap banget ya di TikToknya juga ada. Pokoknya semuanya sosial media ada teman-teman ya. Cuman gak terlalu aktif aja sih kita. Iya. Oke. Aduh gak kerasa nih Bang, udah di penghujung acara. Sebelum saya closing, mungkin dari Bang Marsal ada pesan bagi generasi muda atau Gen Z nih yang ingin berkarir di dunia pasar modal syariah. Pasar modal syariah, di dunia pasar modal. Mungkin untuk pesan generasi muda, ya khususnya saya juga generasi muda. Kirain saya milenial ya, Gen Z juga ya Bang? Gen Z juga, itu Gen Z ya. Oke, untuk generasi muda sih khususnya yang yang tertarik ya di Indonesia pasar modal, karena secara pertumbuhan dari angka investor tuh dari 2021 saya itu 4 jutaan lah, 4 juta atau 3 juta investor ataupun trader. Nah sekarang tuh udah di angka 17 juta lah dan lebih lah malahan. Itu saya belum update juga, berkali-kali lipat. Sedangkan penduduk Indonesia berapa sih Mbak Mila sekarang? 300 sekian lah, 350-an. Gak tahu berapa lagi. Jadi secara demand ataupun kebutuhan itu cukup banyak lah. Kalau teman-teman cek di negara maju itu hampir 50%-nya itu sudah paham lah ke industri pasar modal ya, khususnya gitu kan, maupun dia di negara barat ataupun timur gitu kan, itu ya hampir 50%-nya udah teralokasikan lah dananya gitu kan. Nah mungkin untuk saran ya generasi muda, kalau misalkan emang tertarik di industri pasar modal, teman-teman ya jangan merasa terlambat juga, meski belum paham gitu kan, belum mulai gitu kan dan lain hal. Mungkin tadi sih saran saya stepnya yang pertama, pelajari dulu secara dasar ya tentang pasar modal itu apa gitu kan. Dari segi produknya gitu kan, dari segi karirnya kalau teman-teman tadi ingin berkarir gitu kan. Dan selanjutnya teman-teman bisa belajar juga dari segi komunitasnya. Komunitas banyak sekarang gitu kan. Termasuk komunitas SIG juga ya, ada komunitasnya. Betul, kita bikin ekosistem juga tadi kan. Benar kan? Bikin ekosistem juga buat teman-teman. Itu tempat belajar juga secara gratis, free gitu kan. Itu perdalam aja. Kalau teman-teman udah pede gitu kan, dan emang teman-teman udah misalkan gue udah paham nih gitu kan, ya sudah silakan teman-teman tinggal putusin mau tadi kemana, ke bagian back office ataupun ke belakang gitu kan. Karena kan tadi industri cukup luas ya, perbankan udah ada, terus selanjutnya juga sekuritas, manajer investasi gitu kan, aset manajemen, dana pensiun, banyak lah. Pokoknya yang berbau-bau keuangan dan tentang efek itu ya salah satunya harus ada lisensi lah. Ya betul. Teman-teman silakan putuskan gitu kan, udah diputuskan, tentunya kita juga bakalan emang bantu lah untuk teman-teman generasi muda gitu kan, untuk ya sukses ya berkarir di industri pasar modal sih Mbak. Wow, luar biasa sekali. Boleh berikan tepuk tangan dong. Terima kasih Bang Marsal atas waktunya sudah mau hadir di podcast SIG Talk, di mana ini adalah podcast dari Syariah Investor Generation. Dan tentunya setelah nonton ini diharapkan teman-teman semuanya bisa mengambil ilmunya gitu ya. Apalagi teman-teman yang mau berkarir di dunia pasar modal, ini cocok banget sih podcast ini ya. Jadi silakan diikutin saran dari Bang Marsal tadi. Nah mungkin itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya Melisti Mariam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.